Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Yang pertama, ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan dalam Kingdom Worship Night pada hari Jumat 14 Januari jam 7 malam live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Kiranya belum terlambat kalau saya ucapkan kembali selamat tahun baru. Selain the year of multiplied grace, maka message saya tentang the year of double-double. Apa yang saya maksudkan di sana? Kita lihat 2022 ya. Double zero, double-double. Ayatnya dalam Yesaya 61 ayat ke-7 sebagai ganti. Tuhan itu adalah Allah yang mengganti, oke? Dan tentu saja yang paling baik. Bahwa kamu mendapat malu, mendapat kegagalan, mendapat kerugian, mengalami kehancuran atau kehilangan orang yang saudara kasih, mendapat malu akan diganti 2 kali lipat. You shall have double. And for confusion, sebagai ganti noda dan ludah, penghinaan, pelecehan yang jadi bagianmu pada saat-saat yang lampau, maka firman Tuhan berkata, they shall rejoice in their portion. Bagian di sana adalah portion, ya, warisan, ya, bagian. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Sebelum mengalami multiplikasi, kita akan mengalami double dulu. Kalau ada pencuri mencuri, maka dia harus dihukum mengganti 2 kali lipat, ya. Karena itu mungkin ada yang dicuri dari Anda, entah keuangan, entah apa saja, dan engkau dilupakan. Ingat, kamu punya Tuhan yang tidak akan melupakan dan Tuhan yang mengganti. Salah satu yang kita harus tahu, God is a rebuilder yang membangun kembali. Dan Tuhan adalah master avenger. Dia namanya Gaal. Gaal itu artinya bukan cuma penebus, tetapi saudaraku pembalas juga. Master avenger, ya. Karena itu tidak usah balas, ya. Tangan Tuhan lebih besar. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Vengeance is mine. Dan firman Tuhan mengatakan bagi umat Tuhan yang mengalami dipulihkan oleh Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan, kita akan disebut hambanya Tuhan, dan ini akan menjadi bagian kita. Jadi, tapi ada kuncinya yang double zero tadi. Apa zero itu? Zero itu mengosongkan diri seperti Filipi pasal 2 juga, ya. Mengosongkan diri seperti Kristus, kenosis, mengosongkan diri. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Tetapi dia menjelma jadi manusia. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, bukan pada waktu lahir, tapi waktu turun atas Maria, itulah terjadi annunciation atau penurunan, ya. Bukan ascension, tetapi juga ketika Allah masuk dalam rahim daripada Maria melalui kuasa Roh Kudus itu. Maka firman Tuhan mengatakan dia akan beri nama dia Yesus. Yesus itu Yeshua, Tuhan Juru Selamat. Menghadapi 2022, tenang saja, tapi kuncinya zero tadi. Mengosongkan diri, memikul salibmu setiap hari, ya, dan menyangkal diri. Double zero. Baru kamu akan mengalami janji Tuhan ini. Double-double. Sebagai malu diganti kemuliaan. Tuhan berkata bahwa sebagai ganti daripada kayu akan diberikan emas. Ganti besi akan diberikan perak.
Luar biasa bukan? Nilainya berbeda, ada pertambahan nilai bagi anak Tuhan. Saya mengalami dalam hidup saya, setiap kali orang ngerjain saya kembalikan pada Tuhan. Dan ini menjadi bagian saya. Ketika saya menyalipkan daging saya, tidak membalas, mengosongkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Saya mengalami mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Bukan di negeri orang lain, di rumah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. 00, double. God bless you. Amin. Demikian Suara Gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa di mana kami boleh beribadah pada siang hari ini. Engkau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan, biarlah lawatan boleh terjadi Tuhan, mujizat boleh terjadi sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa semua ada karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang berada di tempat manapun, dan biarlah apapun yang kami gumulkan Tuhan, Engkau bisa memberikan jawaban terbaik bagi kami Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Sorakan haleluya di hadapan Tuhan. Amin. Disambut Yesus kami dengan luar biasa. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Akan gentar langkahku. Terima kasih Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Bangkitkan imanmu bersama, katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Katakan di hadapan Tuhan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Surga bumi
Mari bersama kita bawa pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan limpahkan atas kami, buat waktu yang Tuhan beri atas kami. Kami datang sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Persiapkan dirimu, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dengan segenap hati nyatakan di hadapan Tuhan, katakan pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ini pujian sembah setiap kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu
gunakan kesempatan yang Tuhan beri atas hidupmu Bapak Ibu. Kalau engkau bisa melewati hingga tahun ini, memasuki tahun yang baru. Kalau engkau sudah tolong kami Tuhan, kami percaya ke depan setiap kami pertolongan Tuhan akan selalu ada bagi kami. Mari bersama membawa pujian sembahmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kami bawa hidup kami bawa puji. Kira bakasi nama ya ralaba ya ralabas. Kira bakaya ralaba ya ralabas. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yes. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa Tuhan, kami bawa hidup ini Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku sekali lagi nyatakan, ku membawa segenap hati membawa pujian terbaik. Hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu Tuhan. Oh, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembah. Selamanya
selama-lamanya Tuhan kami tetap menyembah-Mu. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Yang saya kasih seluruh jemaat GBI Rock di Surabaya, dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, kiranya kasih setia Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara semua. Puji Tuhan. Tentu saja tidak terlambat kalau saya masih bisa mengucapkan Happy New Year 2022. Ya. Selamat tahun baru tahun 2022. The Year of Multiplied Grace. Visi kita di tahun ini adalah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Dan tema kita di bulan ini adalah Chosen by the King, dipilih oleh Sang Raja. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama satu dalam doa supaya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengerti dan paham akan setiap pemberitaan firman yang sebentar akan disampaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah, buat waktu yang sungguh berharga. Kami boleh duduk diam untuk membuka hati dan mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Dan kami percaya melalui setiap pemberitaan firman-Mu kami diberkati, bahkan kami diubahkan. Kami semua boleh diperlengkapi untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Bersama dengan Tuhan sehingga kami boleh mengalami kemenangan. Kami boleh mengalami yaitu pelipat gandaan kasih karunia seperti visi yang telah Tuhan berikan buat setiap kami semua di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti dan paham akan setiap firman yang disampaikan. Dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu buat seluruh jemaat yang ada, buat seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara online saat ini. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, haleluya, semua berkata amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kita dipilih oleh Allah itu adalah sesuatu anugerah. Ya, jikalau kita melihat keberadaan kita, siapa kita ini saudaraku, sehingga Tuhan Yesus, pencipta alam semesta, Allah yang luar biasa, itu rela mau meninggalkan surga yang mulia, saudaraku dikasih Tuhan, dan datang ke dunia ini untuk kemudian mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat mengerikan, menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya dari dosa, dari kematian kekal, dari kebinasaan dalam kehidupan kita semua. Saudaraku dikasih Tuhan, maka tidak ada kata lain yang bisa kita pahami akan semua yang Tuhan Yesus lakukan. Itu adalah karena Dia sangat mengasihi kita. Dan itu adalah anugerah. Anugerah terbesar dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketika kita bisa mendapati bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita dan rela mati di atas kayu salib itu agar supaya kita semua yang seharusnya binasa, maka kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita bisa hidup selamanya bersama dengan Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk bisa menjadi orang pilihannya Sang Raja, chosen by the King, dipilih oleh Sang Raja. Saat ini kita akan belajar mengenai kehidupan satu pribadi yang bernama Esther, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa kisah Esther ini sangat menarik, saudaraku. Bagaimana satu pribadi yang seharusnya adalah orang biasa, bukan orang terpandang, bukan orang hebat, bahkan seorang yatim piatu yang sudah tidak punya ayah dan ibu, saudaraku, dan tinggal di benteng Susan di sebuah kerajaan sebagai budak, sebagai orang-orang yang ditawan, saudaraku, dibawa secara paksa dari tempat kelahirannya, dari orang-orang sebangsanya dan dibawa ke tempat itu, saudaraku, di kerajaannya Ahasiweros, saudaraku, maka tiba-tiba dengan sebuah cara yang luar biasa, caranya Tuhan, maka dia bisa mendapat kedudukan sebagai permaisuri raja. Seorang raja yang sangat berkuasa, ya, dengan daerah kekuasaan yang sangat luas, 127 negara. Saudaraku, itu menjadi daerah taklukan daripada Ahasiweros. Media Persia saat itu sangat berjaya di masa itu. Saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
ada sebuah kriteria yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari ya pada waktu itu. Saudaraku, ketika Ratu Wasti menolak untuk mentaati perintah raja, untuk tampil di hadapan para tamu-tamu undangan yang ada pada waktu itu. Saudaraku, maka raja menjadi kecewa dan kemudian dia mengusir Ratu Wasti dan mencopot jabatannya sebagai permaisuri. Saudaraku, dan kemudian secara singkat saya sampaikan menurut kisah yang ada di kitab Ester, maka diumumkan ke seluruh negeri agar semua orang-orang itu bisa menemukan pengganti daripada Ratu Wasti. Saudaraku, permaisuri raja yang telah dipecat, yang telah diusir oleh Raja Ahasiweros. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kemudian berbondong-bondong ratusan anak-anak gadis yang cantik dari berbagai penjuru negeri datang untuk memperebutkan posisi sebagai permaisuri raja. Saudaraku, nah saudaraku dikasih Tuhan, singkat cerita Ester terpilih. Nah, kita mau belajar saudaraku pada saat ini, apa yang membuat Ester terpilih, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, apa yang membuat sang raja yaitu Ahasiweros jatuh hati dan kemudian menentukan pilihannya kepada Ester, yaitu untuk menjadi permaisurinya. Saudaraku, yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, Ester dipilih karena dia memiliki bukan saja kecantikan fisik, tapi yang lebih penting dia memiliki kecantikan batin, saudaraku ya. Just because of inner beauty, saudaraku ya. Jadi Ester dipilih karena inner beauty-nya. Ester dipilih karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh para gadis yang lain, saudaraku, yaitu adalah kecantikan batinnya, kecantikan spiritualnya, kecantikan hatinya, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, di dalam Ester pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan begini, saudaraku, saya kutip sebagian dari perkataan ayat yang ada di ayat 15, saudaraku ya. Ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat Ester ini bisa memikat hati yaitu Hegai, seorang sida-sida yang dipercaya oleh raja untuk bisa mempersiapkan semua calon pengganti permaisuri Wasti yang sudah dia pecat, saudaraku ya, yang sudah dia ceraikan. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, maka Ester ini memiliki suatu kepribadian yang bisa menyenangkan hati orang lain, yang bisa membuat orang lain itu menjadi sayang sama dia. Yang pertama kita lihat bahwa Ester itu mendengar semua pengajaran, semua nasihat, semua masukan yang diberikan yang pertama oleh Mordekai, saudaraku, yaitu orang yang telah mengangkat dia menjadi anak, mengangkat anak Ester, saudaraku ya. Karena Ester sudah tidak punya orang tua lagi, maka Ester diambil anak oleh Mordekai, saudaraku. Nah, saudara lihat bahwa perkataan Mordekai itu didengar oleh Ester. Ester taat kepada apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Mordekai. Sehingga kemudian Ester bisa masuk untuk kemudian ikut di dalam kompetisi untuk menjadi permaisuri Raja Ahasiweros. Nah, saudaraku dikasih, selain itu maka Ester juga mendengarkan perkataan Hegai, yaitu sida-sida raja. Karena penting, karena yang paling tahu seleranya sang raja, kemudian yang paling tahu tata aturan supaya bisa menyenangkan hati sang raja, kemudian bagaimana bisa memikat hati sang raja, membuat hati sang raja jatuh cinta kepadanya, maka yang tahu itu adalah Hegai. Karena Hegai sudah mendampingi sang raja begitu lama dan dia sangat pengalaman dengan tugasnya, dengan pekerjaannya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, maka ketika Ester mendapatkan ada Mordekai dan kemudian Hegai yang dia dengarkan perkataan mereka, yang dia taati perkataan mereka dan dia menundukkan diri untuk setiap perintah yang diberikan oleh Mordekai dan Hegai, ini adalah salah satu kunci yang membuat Ester terpilih menjadi permaisuri sang raja. Saudaraku ya. Dan terlebih daripada itu kita melihat bahwa pribadi Ester ini pribadi yang sangat istimewa. Ester tidak pernah memikirkan hanya untuk dirinya sendiri, saudaraku. Ester berjuang untuk bisa menjadi pemenang dan menjadi
permaisuri raja itu karena dia mentaati yaitu perintah Mordekai. Sehingga kita tahu bahwa untuk bisa merebut hati sang raja, agar supaya dia menjadi pribadi yang terpilih oleh sang raja, dipilih oleh sang raja untuk menjadi permaisuri dari sebuah kerajaan yang besar, maka saudaraku dikasih Tuhan, Esther punya yaitu modal yang sangat berharga, yaitu inner beauty-nya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ketika Samuel harus memilih pengganti Raja Saul untuk orang-orang Israel, maka saudaraku Samuel ditegur oleh Tuhan karena Samuel ini memilih berdasarkan apa yang dia lihat. Dan kebanyakan setiap orang itu saudaraku, pemilihannya atau keputusannya itu dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Ada banyak orang seperti, pada umumnya orang-orang seperti ini. Yaitu penilaian apa yang dia dapatkan itu dari apa yang dia lihat. Tetapi Samuel mendapatkan sebuah pelajaran berharga dari Tuhan pada waktu itu. Ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang bisa dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia dari Tuhan, untuk dipercaya dengan kekayaan bangsa-bangsa, untuk dipercaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan, maka kita harus bisa mempersembahkan yaitu sikap hati, kecantikan batin, saudaraku dikasih Tuhan, sebuah kualitas karakter yang terbaik, yang istimewa. Maka hal itulah yang membuat hati sang raja itu terpikat, saudaraku. Ya, karena saya percaya begini, Raja Ahasiweros itu raja yang besar, punya kerajaan yang luar biasa. Dia sudah terbiasa melihat perempuan cantik, wanita cantik itu biasa, saudaraku dikasih Tuhan. Karena setiap orang, setiap pribadi itu saudaraku ingin mengambil dia sebagai suami dari anak-anaknya misalnya saudaraku ya. Maka kita tahu bahwa pasti mereka akan berlomba-lomba untuk menyerahkan anak wanitanya supaya bisa dipersunting oleh Raja Ahasiweros. Supaya bisa menjadi permaisuri yang bisa mendampingi Raja Ahasiweros. Yaitu memerintah kerajaan yang besar, Media Persia waktu itu. Saudaraku dikasih tahu. Jadi saudaraku, kalau cuma sekedar apa yang tampak, maka kita bisa dapati Raja Ahasiweros ini sudah paham dan sudah mengerti, sudah terbiasa melihat wanita cantik. Tidak ada yang istimewa dengan yang namanya penampilan yang sempurna, yang cantik, saudaraku. Ya, tetapi ketika dia mendapati ada sebuah hati yang cantik, sikap batin yang cantik, sebuah karakter yang istimewa, maka itu ya menjadi nilai lebih yang membuat Esther pada akhirnya bisa terpilih menjadi permaisuri. Sehingga pada akhirnya Esther bisa dipilih oleh sang raja untuk mendampingi dia memerintah kerajaan yang sangat besar. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama Esther terpilih bukan saja karena penampilannya yang cantik, penampilannya yang baik, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi karena dia memiliki inner beauty yang luar biasa. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 dikatakan begini, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-30, saudaraku dikasih Tuhan dikatakan begini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Saudaraku dikasih itu, sebabnya kita perlu memperhatikan bahwa inner beauty atau kecantikan batiniah kita, atau juga saudaraku yaitu karakter yang istimewa yang kita bisa miliki, itulah yang membuat sang raja itu terpikat. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu terpikat bukan karena apa yang tampak di depan mata manusia, bukan apa yang ada di luar ini, tetapi terlebih lagi apa yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Saudaraku dikasih Tuhan, ya.
Apa yang ada dalam hati kita itu yang memancar keluar, itu yang mewarnai kehidupan kita, itu yang akan memberikan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, itu yang perlu kita waspadai, saudaraku. Segala sesuatu yang masuk dalam hati kita itu pada akhirnya akan terpancar keluar melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui sikap dan melalui kebiasaan kita sehari-hari. Semakin banyak semua hal yang baik, semua hal yang indah, semua kebenaran melalui firman Tuhan yang masuk dalam diri hati kita, saudaraku, semakin hati kita dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itu yang memancar keluar. Itu yang mengubahkan hidup kita. Itu yang mewarnai kehidupan kita. Itu yang pada akhirnya akan dilihat oleh orang lain. Itu yang pada akhirnya akan membuat orang lain menjadi, yaitu diberkati melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika jemaat mula-mula itu semua mengalami lawatan Tuhan, saudaraku ya. Maka kita tahu satu perkara, saudaraku, yaitu bahwa sikap mereka, kehidupan mereka, itulah yang membuat ada banyak orang menjadi terpikat, menjadi tertarik untuk bergabung dengan mereka. Sehingga mereka bisa mengalami yaitu yang namanya kasih Tuhan. Mereka bisa mengalami yaitu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dari mana mereka tahu tentang pribadi Yesus, tentang pribadi Tuhan. Maka ketika mereka melihat, orang-orang di luar sana melihat kehidupan kita, kebaikan hati kita, saat kita menjadi garam dan jadi terang bagi mereka, saat kita jadi berkat buat mereka, itulah yang menarik perhatian banyak orang. Itulah yang membuat banyak orang mengambil sikap dan berubah untuk kemudian mereka menjadi pengikut Kristus, saudaraku. Yaitu ketika orang-orang lain di luar sana itu melihat kehidupan kita, maka mereka melihat kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat hidup kita jadi berkat buat mereka. Hidup kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itulah yang membuat kita dipilih oleh Tuhan. Yaitu agar supaya kita bisa menjadi garam dan jadi terang. Saudaraku ya, di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, waktu terang kita bercahaya, waktu hati kita dipenuhi keterang Kristus, bercahaya di depan orang, yaitu mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di sorga, maka orang-orang di luar sana itu akan diberkati melalui kehidupan kita. Mereka akan menikmati, mereka akan dijamah Tuhan, mereka akan diubahkan hidupnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena mereka melihat kehidupan saudara dan saya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, saudara melihat bahwa kita dipilih atau Esther itu dipilih karena dia memiliki kecantikan hati, kecantikan batin, ya. Karena dia memiliki inner beauty, saudaraku. Ya, itu sebabnya yang pertama Esther dipilih karena dia memiliki inner beauty. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, Esther itu dipilih untuk dicintai. Raja Ahasiweros bukan cuma sekedar mencari permaisuri untuk sebagai pasangan, sebagai istri untuk jabatannya sebagai raja, saudaraku ya. Bukan, dia tidak mencari istri untuk seremonial saja. Tetapi dia mencari istri agar supaya dia bisa mencurahkan, memberikan, yaitu rasa cinta yang luar biasa itu. Rasa cinta seorang suami kepada seorang istri. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadi bukan cuma sekedar pasangan untuk menjadi yang bisa mendampingi dia secara seremonial, secara kenegaraan. Tetapi lebih kepada dia membutuhkan seseorang untuk bisa dicintai dan mencintai dia. Saudaraku dikasihi Tuhan. Di dalam Esther pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudaraku, pada akhirnya dia menemukan, Raja Ahasiweros menemukan pengganti permaisuri yang dulu yaitu Wasti. Dan dia menemukan Esther, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan Esther itu sangat dikasihi oleh Baginda. Esther itu kemudian
saudaraku, mendapatkan cinta daripada Raja Ahasveros. Dan saudaraku dikasih Tuhan, setiap pribadi manusia itu membutuhkan yang namanya mencintai dan dicintai. Dua rasa itu, yaitu mencintai dan dicintai, itu menjadi sebuah kemampuan untuk membuat seseorang bisa bertahan di dalam kehidupannya. Bahkan bisa mengalami yaitu kemaksimalan dalam hidupnya. Kalau kita dicintai oleh seseorang, itu akan menambah kekuatan kita. Tetapi dan sebaliknya kalau kita juga mencintai seseorang, maka itu akan menumbuhkan keberanian kita. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, mencintai seseorang itu membuat kita berani untuk melakukan sesuatu bagi orang yang kita cintai. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak seperti biasa kita lakukan. Bahkan hal-hal yang mungkin saudaraku melebihi daripada apa yang selama ini kita bisa bayangkan. Karena rasa cinta itu membuat seseorang bisa melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Ya, karena rasa cinta itu memberikan sebuah kekuatan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal di luar batas kebiasaannya. Saudaraku, sebaliknya saudaraku, kalau kita dicintai oleh seseorang itu akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa kita berharga, kita pribadi yang dicintai, bahwa kita mendapati bahwa ada seseorang, ada orang-orang yang mencintai kita, yang memerlukan kehadiran kita, saudaraku. Maka hal itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, di dalam Kidung Agung, saudaraku. Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku, cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Cinta itu punya kegairahan yang gigih, saudaraku. Ya, memiliki sebuah kegigihan yang luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan. Ketika cinta sudah mulai menyala, maka dikatakan nyalanya seperti nyala api Tuhan. Sulit dipadamkan. Bahkan dikatakan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Karena kekuatan cinta itu, saudaraku, seperti maut dikatakan. Ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan Yesus cinta kepada kita, dia jatuh cinta kepada saudara dan saya. Maka dia rela meninggalkan surga yang mulia untuk turun ke dunia kemudian sampai mati di atas kayu salib demi cintanya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 katakan begini, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa kekuatan cinta dan ketika kita mendapati, saudaraku, merasakan bahwa kita dicintai, maka hal itu akan membuat kita menjadi orang yang kuat, orang yang sanggup melakukan sesuatu di luar batasan kita, memiliki keberanian yang luar biasa, saudaraku. Ya, nah Esther dipilih untuk dicintai oleh sang raja. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan Yesus untuk dicintai oleh Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, chosen by the king, dipilih oleh sang raja. Saudaraku, maka yang ketiga, kenapa Esther dipilih? Karena Esther dipilih untuk sebuah tujuan. Choose for a purpose. Saudaraku, di dalam Esther pasal 4 ayat 14 dikatakan begini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa di dalam kehidupan Esther ada skenario Tuhan di situ. Di dalam kehidupan saudara dan saya ada rancangan Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, saudaraku, itu juga karena campur tangan Tuhan. Ada kehendak Allah, ada rancangan Allah yang besar dan mulia yang turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada sebuah proses yang harus kita jalani, saudaraku. Sehingga ketika kita selesai menjalani sebuah proses,
pada akhirnya kita akan mendapati kita sedang ada di dalam rancangan Tuhan. Kita sedang melakukan sesuatu yang namanya kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saudara lihat bahwa ketika Dia menempatkan kita di dalam rencananya, maka Dia akan turut bekerja. Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu untuk kebaikan kita, saudaraku. Dia akan turut bekerja sehingga rancangannya bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Atau segala rancangannya itu bisa tergenapi melalui kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang menerima kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk dicintai, dipilih saudaraku untuk melakukan kehendak Allah. Dipilih karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, punya tujuan yang luar biasa melalui kehidupan kita semua, di dalam kehidupan kita semua, saudaraku dikasihi Tuhan. Sama seperti ketika Yusuf, saudaraku, harus mengalami sebuah proses yang sangat tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dia dijual saudaraku oleh saudara-saudaranya sendiri sebagai budak. Kemudian dia difitnah di rumah Potifar oleh istri Potifar. Dimasukkan penjara padahal dia tidak melakukan satupun kesalahan. Tetapi dia difitnah dan dimasukkan penjara. Padahal dia tidak salah. Dan ketika dia jalani semua proses itu dan tetap mengandalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak menjadi kecewa karena Tuhan sudah memberikan kepada Tuhan, saudaraku, ya, sehingga dia harus menjalani kehidupan yang seperti itu. Maka pada akhirnya Yusuf mengerti dan paham bahwa Tuhan sedang memakai dia agar supaya bisa menggenapi rencananya melalui kehidupannya. Kejadian 50 ayat 20 katakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, ketika Yusuf diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya, ketika dia harus menjalani sesuatu fase masa kehidupan yang begitu sulit, saudaraku, dan ketika dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak melakukan pelanggaran dan dosa, tetap hatinya berpaut kepada Tuhan, sekalipun situasinya tidak seperti yang dia harapkan. Dia jalani semua proses itu, pada akhirnya Tuhan sendiri yang menolong dia, melepaskan dia, dan mempromosikan dia, menempatkan dia pada sebuah posisi yang membuat semua rencana Allah yang telah dipersiapkan Allah itu tergenapi melalui kehidupan Yusuf, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, saudara dan saya diciptakan dengan sebuah tujuan. Tuhan kita tidak menciptakan kita, saudaraku, dengan tanpa tujuan. Tuhan kita tidak asal menciptakan kita. Tetapi sebaliknya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus menciptakan kita, saudaraku dikasihi Tuhan, untuk sebuah tujuan. Untuk sebuah tujuan yang besar dan mulia. Agar supaya kita bisa hidup di dalamnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya apapun yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2021. Apapun yang kita alami, ya, percayalah Tuhan tetap memegang kendali kehidupan kita. Mungkin kita ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang di luar apa yang kita harapkan. Kenyataan-kenyataan yang kita alami, saudaraku dikasihi Tuhan, di tahun yang kemarin tahun 2021, mungkin ada yang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenyataan yang ada tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi percayalah, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tetap memegang kendali kehidupan kita. Tuhan tetap turut bekerja.
di dalam setiap situasi yang kita alami, saudaraku. Dan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan. Maka Esther dipilih untuk sebuah tujuan, yaitu agar supaya orang-orang Yahudi yang terancam akan dibinasakan, dibunuh secara massal oleh Haman. Saudaraku, ternyata melalui Esther sebagai seorang permaisuri raja, maka Esther bisa menyelamatkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu. Maka Tuhan bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, saudaraku ya, melalui Esther, sang ratu, sang permaisuri. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya mari memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan bagi kita sebuah tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun 2022 akan menjadi tahun, yaitu kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Akan terjadi pelipat gandaan kasih karunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan mendapati sebuah pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami yaitu segala perkara yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Maka Tuhan sediakan semua yang terbaik dari kerajaan sorga. Semua yang ajaib yang belum pernah kita alami sebelumnya, Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Dan kita akan meraihnya. Kita akan mendapati dan mengalaminya bersama dengan Tuhan Yesus di sepanjang tahun 2022. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan kepada setiap saudara semua. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini, percayalah kita akan mengalami, yaitu tahun pelipat gandaan kasih karunia. Dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah meneguhkan kami melalui firman-Mu. Dan kiranya kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Sang Raja untuk sebuah tujuan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Sang Raja karena kami memelihara hidup kami, karena kami menjaga hati kami, karena kami terus berusaha untuk boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, memiliki karakter yang istimewa. Dan untuk itulah kami percaya kami juga memikat hati Sang Raja, dan Sang Raja yaitu Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya juga mencintai kami karena kami dipilih untuk dicintai oleh Tuhan. Karena kami dipilih untuk kami boleh menikmati segala limpahan cinta dan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami dipilih untuk sebuah tujuan yang besar dan mulia. Agar supaya segala rancangan Allah tergenapi melalui kehidupan saudara dan saya. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu di GBI Rock Surabaya. Dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara online saat ini. Kiranya mereka menangkap pesan firman Tuhan ini. Dan mereka boleh mengalami apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui pemberitaan akan firman Tuhan pada saat ini. Dan kiranya apa yang menjadi rancangan Tuhan yang besar dan dahsyat itu tergenapi dalam kehidupan setiap mereka. Hamba mengucap berkat buat setiap umat-Mu yang ada di GBI Rock Surabaya. Dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah secara online saat ini. Kiranya lawatan Tuhan terjadi. Anugerah dan kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan setiap kali mereka melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, maka mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka akan mengalami pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Mereka akan mengalami dari waktu ke waktu, mereka akan menikmati dan mengalami yaitu kasih karunia demi kasih karunia yang datang dari Tuhan bagi mereka. Di sepanjang tahun 2022, kami percaya segala rancangan Tuhan, segala yang Tuhan sudah sediakan, terjadi dan tergenapi dalam kehidupan setiap umat-Mu yang ada di GBI Rock Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati setiap saudara semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, mari kita bersama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan dan sekali lagi setiap minggu kita melakukannya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa
yes, ini adalah merupakan sebuah kebiasaan, sebuah habit yang baik. Tapi biarlah kita melakukannya dengan understanding, dengan pengertian. Karena kita tahu mengapa kita harus melakukan dan mengapa kita harus mengerjakannya. Tuhan Yesus berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Dari minggu ke minggu kita diingatkan siapa kita di dalam Dia. Apa yang Dia sudah lakukan bagi kita dan untuk apa kita menerima semuanya ini. Angkat roti dan anggur yang sudah persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini roti dan anggur biasa, tapi sekali lagi ketika kami makan dan minum bersama-sama, Tuhan, kami percaya akan kuasa yang ada di dalamnya. Kami menerimanya dan kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Demikian kata firman Tuhan, malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah penebusan yang dicurahkan untuk menghancurkan dosa dan kutuk dosa dalam hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk putra-Mu yang Kau karuniakan bagi kami semua, yang membuka jalan untuk kami boleh Tuhan mengerti, memahami, dan membawa kebenaran-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan boleh kami hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Dan boleh memiliki kehidupan yang berarti, bermakna, tetapi juga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan di atas muka bumi ini. Kami percaya ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami ada dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih dan ucap syukur untuk semuanya ini. Angkat tangan saudara. Dan biarlah kiranya semua berkat kerajaan, berkat dari Sang Raja boleh turun untuk setiap saudara. Dan akan memimpin dan menuntun dan menyertai dan membawa hidup saudara berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, saudaraku, minggu yang baru, minggu yang lebih diberkati daripada minggu yang sebelumnya. Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Dan ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh gembala senior kita, yaitu Pastor Timotius Arifin Tejo Sukmana. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.